program kesayangan Anda, apalagi kalau Bapak. Balik lagi program kesayangan apalagi kalau Brook. Ika berita tentang apa? Dan sudah 1 minggu dan kita kembali lagi untuk menemani Anda di setiap Rabu malam Kamis, tepatnya pukul 20 sampai dengan 21, dan juga ada tayangan ulangnya di setiap hari Kamis pukul 17 sampai dengan 18. Dan juga bisa disaksikan di TV kabel Tetangga berbayar, yaitu Netflix, dan itu gratis. no sensor. Gratis. Kalau sini kan Berbeda ya. Berbeda versinya. Uncensored version. Yup. Dan kita akan memberikan informasi menarik tentunya, dan kami akan bawakan secara suka-suka. Jadi kalau nggak mau nonton, silakan keep dari sekarang. Jadi kali ini kita kembali ke kota Jambi. Kali ini ada seorang wali kota, ada polisi ini yang menggerebek gudang oplosan kemarin ya. Ya. Ada itu yang BBM oplosan. Oh bro. iya, jangan oplosan. Turun gitu nah. Jadi kiranya minuman kaleng. Oh, bukan lagu ya. Lagu ada juga oplosan. Ini dia pertanyaan untuk Anda. Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Rabu 26 Agustus siang menggerebek gudang di Jalan Lingkar Timur, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Dari penggerebekan Niko, polisi berhasil mengamankan 50.000 liter bahan bakar minyak atau BBM oplosan. Polisi juga menangkap seorang pemilik gudang dan 2 orang sopir truk pengangkut minyak. Di lokasi Iko, polisi juga menemukan salah sekok mobil tangki milik PT Karpotama Tanggang Jaya yang tengah melakukan aktivitas penurunan minyak yang baru diambil dari depot Pertamina. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku tersebut nekat melakukan penyulingan BBM dari Pertamina dengan minyak oplosan hasil illegal drilling. Pelaku mengoplos minyak tersebut dengan menggunakan tepung bleaching dan beberapa zat kimia lainnya. Setelah dicampur, minyak tersebut didistribusikan ke sejumlah agen dan beberapa pihak perusahaan yang ada di Jambi. Edo Super Truk mengaku nekat melakukan aksi tersebut untuk menambah keuntungan di luar pendapatan. Dalam sekali antar, ia mendapatkan keuntungan duit hingga mencapai 1 juta rupiah. Polisi juga menduga jika gudang pengoplosan minyak Iko menyalurkan ke pihak SPBU di Jambi. Menurut polisi, BBM yang dioplos merupakan jenis solar dan premium. Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Edi Pariadi mengatakan, modus pelaku berpura-pura membuka bengkel las. Polisi akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 3 tersangka di Mapolda Jambi. Polisi mengamankan beberapa alat bukti serta kemudian akan mencari tahu para tersangka lainnya yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Minyak yang berasal dari Pertamina tadi yang sudah ditampung kemari, kemudian mereka oplos ya, dan juga atau mereka akan jual dengan harga yang berbeda. Nah, kemudian minyak yang sudah dioplos tadi masuk ke dalam ini, kemudian mereka jual kepada konsumen. Inilah yang mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen dan juga banyak peralatan yang rusak yang ada di Provinsi Jambi ini. Asar Patahangi, Jack TV ngabari. Itu ya, oplosnya sama apa tuh? Minyak sama Coca-Cola. Nggak tahu ya, ini pokoknya ini adalah kalau bentuk-bentuk dari kendaraannya adalah kendaraan industrial. Jadi BBM untuk Tapi bukan Pertamina ya? Itu mereknya beda. Apakah itu khusus untuk industrial. dia beli dari Pertamina apa gimana? Nggak tahu juga ya. Mungkin beli dari sumber bor yang ilegal. Betul sekali. Dan itu yang sempat dioplos itu sebanyak 50 liter. Mana mungkin 50 liter. Anda baca 50.000 liter. 50.000 liter. Kita Bisa berenang ya. seliter
sehari 2 hari lah liter. Kalau 50.000 liter minyak kita 10 tahun bro. Kaliin duitnya lah. Kalau kaliin sehari 2 hari mah Nggak, ini apa dulu nih? Premium apa nih? solar. Oh salah. Berapa sih harga solar? 10.000. Enggak. 7.000. 6.000. 6.000. Kali 50.000. 300-an lah. Tapi kan itu dioplos. Ya kan anggaplah 6.000. Iya. Tapi kalau untuk industrial malah harganya bisa 15.000 loh. Kenapa begitu? Karena beda. Kalau yang untuk yang dijual di pasaran sekarang kayak kita pakai itu adalah subsidi Oh, dari pemerintah ya. dari pemerintah. Tapi kalau yang ini enggak sampai 15.000. Nah, kali aja 15.000 coy. Wah, jangan itu. Boleh tuh bisnis nih. 2021 kita ngoplos ya. Nggak. Apa kita oplos nih? Air bersih aja. Iya. Campur air galon. Lanjut ke berita kedua, Om. Kali ini kita ke Kota Jambi juga diduga karena anime itu sedang libur ya. Terutama anime One Piece. Kali ini bajak lautnya malah tertangkap di Kepulauan Seribu. Di bajak masih Jambi laut, nih ya? bajak laut, Bajak yang laut. berada di Kepulauan Seribu tertangkapnya di Jambi. Iya. Kepulauan Bukan. Seribu bukan di Jambi kan? Anda ini harus Ini dia memahami. beritanya nggak ada. Tim gabungan dari Ditpol Airut Polda Metro Jaya dan Resmob Ditreskrimum Polda Jambi menangkap seorang jantan diduga pimpinan perompak atau bajak laut yang kerap beraksi di kawasan perairan Kepulauan Seribu. Pelaku bernama Andi Wago, Jakarta Utara. Pelaku bersembunyi di kediamannya di Jalan Ismail Malik, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Pelaku diduga merupakan perompak yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pemerasan, dan undang-undang darurat di kawasan perairan Kepulauan Seribu. Pelaku diamankan setelah menjadi DPO beberapa bulan dan diketahui melarikan diri ke Provinsi Jambi. Melalui pesan singkat, Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol M. Yuda Setiabudi mengatakan penangkapan berlangsung pada Selasa 25 Agustus sekira pukul 6 sore. Selain pelaku, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa sebilah badik beserta sarung warna coklat serta sekor unit handphone. Setelah diamankan, pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Asar Patahangi, Jack TV, ngabari. Nah, bagaimana hari Anda kemarin? Saya Lelah? dikasih makan bro. Oh, senang Anda ya? Senang, saya dikasih makan aja senang. Bahagia, Om. Bahagia. Duduk kan, nengok cabai-cabean. Bahagia, Mana Om. ada aku cuma. Jadi untuk masyarakat Jambi, lanjut kita ke berita pertama di segmen kedua ini Dari Kota Jambi juga nih, sebelum mencuri motor ada seorang pemuda yang menikmati kelapa dulu nih. 3, 2, 1. Apa cok? Itu beritanya. Anjir, sesat. Ketika ada kesempatan, disitulah timbul rasa niat untuk melakukan aksi pencurian. Macam itu yang dilakukan oleh Supriyadi alias Yadid warga Dusun Aek Balui, Kecamatan Sukililin, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan. Tersangka diamankan Polsek Kota Baru akibat nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Aksi pencurian tersebut terjadi pada 5 Agustus 2020 sekitar jam 2 siang. Pelaku awalnya berjalan dewean di Jalan Leri, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru. Pelaku kemudian nampak seekor sepeda motor di dalam rumah dalam keadaan kosong. Pelaku kemudian masuk ke rumah dan bahkan pelaku sempat memakan buah kelapa. Setelah keadaan aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Pelaku ditangkap setelah 3 minggu polisi melakukan pengejaran. Petugas kepolisian turun mengamankan seekor sepeda motor milik korban. Asar Patahangi, Jack TV, ngabari. Nah, jadi sebelum mencuri Ini ada tak setelah masuk ke mencuri, ini luar SJ. biasa ya. Luar biasa ya Anda ya. Haus dia. Ya, Mungkin bingung. dapat ide nyolong itu habis makan kelapa. Lagi aduh, bawa uang nih. Gimana bayar kelapanya? Mending nyuri dulu gitu. Sampai miris sekali dan sangat berhati-hati sekali Anda ya.
Lanjut ke berita kedua. Betul, kita ke Kerinci dulu nih. Tadi tuh ada anime One Piece, sekarang Fast Furious. Diduga mabuk, sopir ini mengantuk dan terjun ke pick up jurangnya. Diduga mengantuk, sopir ini pick upnya terjun ke jurang, bro. Ini dia bertanya untuk Anda. Kejadian mobil masuk jurang Iko viral di media sosial Facebook dan WhatsApp. Video berdurasi 30 detik Iko menunjukkan warga hendak mengevakuasi korban. Seekor korban nampak sujud menahan kesakitan sementara korban lainnya masih berada di dalam mobil. Berdasarkan informasi diperoleh, peristiwa terjadi pada Minggu 30 Agustus sekitar jam setengah 6 sore. Diketahui mobil pick-up tersebut dikendarai oleh Gary warga desa Koto Tuo, Kecamatan Depati 7. Pick-up Iko bermuatan beras yang diangkut dari Kayu Aro hendak balik ke desa Koto Tuo. Diduga akibat sopir ngantuk, maka mobil oleng dan masuk jurang. Peristiwa kecelakaan Iko diketahui tidak menimbulkan korban jiwa, namun sang pengemudi mengalami luka di bagian wajah. Korban kemudian dibawa ke puskesmas untuk dirawat, sedangkan mobil pick-up dievakuasi oleh warga dengan menggunakan dump truck dan dibawa ke Polres Kerinci. Penri, Cek TV, ngabari. Nah, itu dia ganti-ganti. Apa itu dia? Oh, ini break ya? Iya, kita kembali lagi ganti-ganti di acara Indahoy. Pastinya hanya di TV, TV nasional ya. Sebentar lagi itu ada yang menuntut UU penyiaran untuk setara dengan live dan live IG, live YouTube, live Facebook dan segala itu. macam ya. Karena mereka Merasa kesepian. tidak imbang ya. Mereka Sebenarnya kesepian, bro. itu sebenarnya menjadi catatan penting juga untuk dunia broadcast Penyiaran ya. Tapi kan itu di luar UUD, tidak ada. ya, karena kan tidak ada batasannya akhirnya ya, tidak ada yang mengawasi. Kalau untuk televisi kemudian radio itu Mereka sudah iri, ada- iri sebenarnya karena kok aku tidak berbayar, tidak ada yang mengawasi, kan, lebih iya aku gampang ya. diawasi kan, siapa yang mau menonton konten yang dibatasi ini gerak-geriknya? Kan orang lebih milih yang bebas kan. Jadi mereka ada, aku juga ingin seperti itu, tapi tidak bisa. Jadi mereka harus seperti aku gitu. Berita pertama di segmen ketiga, Kali ini tapi kita diawasi, kita bebas, tidak? siapa yang mengawasi kita? Nggak tahu, tidur kayak PID. Bro, Eh, halo, kita ke segmen ketiga. Ini ada dari Muara Sabak, Tanjung Jabung East. Kali ini si jago merah melahap 10 rumah di daerah Simpang Kiri ya. dia bertanya. Kebakaran hebat terjadi di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Selasa 25 Agustus 2020 sekira pukul setengah 4 sore. Kejadian tersebut berlangsung di permukiman padat penduduk RT 11 Dusun Teladan. Kebakaran mengakibatkan 10 rumah hangus terbakar serta 2 rumah dirobohkan guna memutus rantai penyebaran api. Berdasarkan data yang didapat dari warga, kebakaran pertama kali diketahui oleh warga bernama Marhat yang pertama kali melihat asap hitam mengebul keluar dari atap rumah Ibu Ammah yang saat itu tidak berada di rumah dan tengah berada di kebun. Sementara anaknya yang bernama Aini berumur 18 tahun tengah bekerja mengupas pinang di depan rumahnya. Waktu kejadian api sangat cepat membesar dan menjalar ke rumah-rumah warga lain sebab mayoritas terbuat dari kayu dan suasana dalam keadaan panas dan kemarau. Sontak warga bersama pihak TNI anggota Polsek Mendahara Ulu dibantu BPBD, Manggala Agni, MPA, WKS dan Dinas Perhubungan Tanjab Timur bergotong royong memadamkan api. Seluruh masyarakat setempat juga ikut membantu memadamkan api. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 5 sore. Pihak Polsek Mendahara Ulu telah memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Diketahui ada sebanyak 55 jiwa atau 14 kepala keluarga yang terdampak akibat kebakaran tersebut karena pada satu rumah dihuni oleh 2 kakak. Dengan rincian 10 rumah yang ludes terbakar atas nama Marhat, Ammah, Kusnadi, Aming, Nasri, Hasbudi, Haromin, Musliadi, Buhari, sedangkan 2 rumah lainnya dirobohkan atas nama Nopayani dan Andika.
Posko pengungsian juga telah didirikan di sekitar lokasi kebakaran. Namun para korban lebih banyak memilih untuk mengungsi di rumah keluarganya masing-masing. Sedangkan kerugian akibat musibah Iko belum bisa ditaksir sebab petugas masih mendata di lapangan. Sekda Tanjung Jabung Timur Sapril mengatakan, sebagai upaya dan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Jabung Timur, kemarin kita sudah salurkan dari BNPB, yaitu berupa family kit, kemudian selimut, kemudian makanan siap saji dan lauk pauk yang dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana kita. Malam tadi sudah langsung kita salurkan kepada korban dari kebakaran tersebut di Menara Ulu. Dan hari ini, sore ini juga dari Dinas Sosial juga akan menyampaikan atau menyerahkan bantuan kepada pihak korban dari paket Dinas Sosial. Rama Admiral, Jak TV ngabari. Nah, ini salah satu musibah kebakaran yang sangat luar biasa ya. Betul, di simpang Kiri. left side. 10 rumah menjadi korban kebakaran. Betul. Apa sih Jago Merah? Semoga Yes. tidak terjadi korban jiwa dan semoga tidak terulang lagi. Karena di daerah pesisir pantai yang ada di Provinsi Jambi, terutama Betul. Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur itu sering sekali ya. Karena rumah itu dempet. Rumah dempet, kemudian bahannya itu adalah kayu. Dan Bahan juga ini utamanya. ada aksi heroik dari 2 rumah yang rela dibongkar demi menghentikan penyebarannya. Kalau tidak ada kan Iya, lanjut terus. Ya. sampai ujung. Dan Semoga- juga itu ada 14 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Turut berduka cita dan semoga mendapat rezeki yang berlimpah. Amin, dan ya Rabbal mendapat Alamin. bantuan dari pemerintah pastinya ya. Eish. Lanjut ke berita kedua. Om. Lanjut kita ke berita kedua. Di segmen 3 ada dari Bangko Merangin. Kali ini ada PKL di depan Masjid Raya Bangko itu yang berkeliaran, kemudian telah ditertibkan, bukan akan ya, ditertibkan. Iya, beritanya Puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di depan Masjid Raya Kota Bangko ditertibkan oleh Satpol PP dan Bupati Merangin. Penertiban PKL Iko untuk menata keindahan kota dan kelancaran lalu lintas di wilayah tersebut. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan, setelah ditertibkan, para PKL akan dipindahkan ke lokasi yang tak jauh dari lokasi berjualan saat Iko. PKL akan dibuatkan tempat dan diperbolehkan berjualan pada jam 3 sore hingga jam 6 pagi. Pemkab Merangin juga akan membangun terminal angkutan desa untuk menopang daya beli para PKL berjualan. Tujuannya adalah karena ini jalan protokol ke depan, ya. Nah, kita ingin nanti di sini pedagang itu memahami jamnya berdagang. Saya minta ke Kemendak bikin jadwal jam mereka mulai berdagang. Tadi dibilang jam 3 sore sampai pagi besok. Artinya dia kan berarti pedagang yang untuk sore dan malam. Gerobak mereka. Nah, artinya mereka jualan, kemudian angkat gerobaknya, pulang, bersihkan. Besok sore mulai lagi jualan mereka. Sementara jika para PKL masih tetap berjualan di lokasi yang dilarang, maka Bupati Merangin akan memerintahkan Satpol PP untuk menertibkan dengan cara paksa. Sebab aktivitas para PKL di wilayah Masjid Raya Bangko telah mengganggu keindahan kota dan arus lalu lintas. Riko Saputra, Cek TV, ngabari. Balik lagi di program Miko Berita Antara Papua. Hai. Di segmen terakhir ini ada berita dari Dari kita ke Kuala Tongkal, Tanjung Jabung West. Kali ini ada oknum guru yang itu mencabuli anak di bawah umur. ini dia beritanya untuk Anda. Polres Tanjung Jabung Barat menggelar konferensi pers kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum guru honorer. Tersangka berinisial AG yang merupakan guru di salah satu sekolah dasar di desa Pematang Lumut. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Guntur Saputro mengatakan, kasus terungkap bermula dari laporan orang tua korban yang merupakan warga Sumatera Selatan. Orang tua tersebut mengaku anaknya menjadi korban pencabulan. Modus operandi pelaku dengan membuat grup WhatsApp dengan member atau anggota 150 orang.
Namun pelaku mempunyai perhatian khusus kepada korban, sehingga pada Februari lalu pelaku meminta korban untuk datang ke Jambi. Termakan bujuk rayu tersangka, korban datang dari Sumatera Selatan ke rumah tinggal pelaku di desa Pematang Lumut, ialah di tempat tersangka tinggal. Dari situlah pelaku dan korban melakukan hubungan intim hingga berbulan-bulan. Dijelaskan Kapolres, tersangka AG Iko baru 3 bulan menjadi tenaga pengajar berstatus honorer. Selain itu sempat terjadi mediasi antar kedua keluarga korban dan tersangka untuk segera dinikahkan. Namun dikarenakan keluarga korban meminta duit mahar sebesar 100 juta rupiah, tersangka tidak menyanggupi dan akhirnya tersangka dilaporkan orang tua korban kepada polisi. Satu guru honorer di salah satu SD di wilayah Kecamatan Utara yang kita amankan sebelumnya berawal dari laporan orang tua, salah satu orang tua yang ada di provinsi Sumatera. Hari korban mendapatkan perlakuan ataupun dugaan persetubuhan terhadap anak kurang lebih dari 20 kali. Itu pengakuan dari korban dan tentunya tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang tentunya ini memiliki sanksi pidana dan denda yang cukup berat. Dalam pengakuan oknum honorer tersebut, perbuatan bejatnya berdasarkan suko sama suko. Perbuatan layaknya laki bini Iko telah dilakukan sebanyak 20 kali. Pelaku bahkan bersedia menikahi korban, namun pelaku tidak mampu menyukupi permintaan orang tua korban dengan duit 100 juta rupiah. Kini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi Polres Tanjung Jabung Barat. Tersangka AG melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 dengan sanksi pidana dan denda cukup berat. Surya Kurniawan, Cek TV, ngabari. Nah, ini guru honorer ya? Bukan honorer. Guru bejat. Jadi ini menjadi sangat miris sekali, di mana tenaga pendidik seharusnya memberikan contoh yang baik. Itu dia mendidik. Itu makanya Sex education. tidak. Iya, sex education. Tidak. Tapi kurikulumnya salah. Iya, dia bikin silabusnya kurang bagus. Betul, tidak menguasai mata pelajaran yang diampunya. Jadi semoga masyarakat juga lebih berhati-hati, dan untuk kepala sekolah dan juga dinas terkait, terutama dinas pendidikan, harus mewaspadai ini. Betul. Dan juga orang tua juga itu memiliki peran yang kunci sangat penting dalam kehidupan seorang anak, gitu kan. Kalau apa itu orang tua? Itu dia ganti-ganti berita seputar seminggu ini. Seputar Jambi. Sebelah dong. Terima kasih sudah menyaksikan Iko Berdata Apa-apa. Terima kasih juga sudah subscribe dan follow Instagram kami berdua. Kritik dan saran kami tunggu. Jangan lupa saksikan Iko Berdata Apa-apa dan program lainnya hanya di Cek TV. Akhir kata saya Andika Kusuma. Saya Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.